Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Para pecinta aliman sekalian, kaum muslimin dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat ke-15, menggambarkan tentang sifat kebanyakan manusia yang menganggap bahwasannya kebaikan kemuliaan adalah pada rizki harta benda dunia ini. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala firman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila Allah mengujinya dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan, melapangkan rezekinya, maka dia pun mengucapkan, Rabbku memuliakanku. Namun sebaliknya, apabila Rabbnya, Allah subhanahu wa ta'ala, mengujinya dengan membatasi rizkinya, maka dia pun mengatakan, Allah telah menghinakan saya. Maka inilah gambaran kebanyakan manusia ketika dia mendapatkan hal-hal keduniawian, ketika dia mendapatkan rezeki, harta benda yang melimpah, berhasil di dalam perdagangannya, bisnisnya, atau mendapatkan kedudukan pangkat jabatan yang tinggi, maka dia merasa Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan saya. Ini tanda kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menurut mereka. Ya. Namun sebaliknya, apabila urusan dunia mereka sulit, urusan dunianya sempit, rezekinya berkurang, atau bisnisnya gagal, ataupun tidak berhasil untuk naik pangkat, meraih kedudukan, maka dia pun merasa ini adalah tanda keburukan. Maka para pecinta aliman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwasannya hal ini tidaklah benar. Akan tetapi yang menjadi barometer kebaikan, yang menjadi tanda baik buruknya seseorang dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukanlah harta benda dunia ataupun hal-hal keduniawian lainnya. Akan tetapi di antara tanda kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, Nabi SAW pernah bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas dirinya, atas diri seorang hamba, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Maka tanda kebaikan bukanlah kebaikan rezeki dunia, bukan sekedar itu. Namun bertambahnya ilmu kita terhadap agama, inilah itu tanda kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda bahwasanya Allah itu ingin kebaikan atas diri kita. Maka coba kita lihat, kita berkaca, kira-kira apakah Allah ingin kebaikan atas diri kita atau tidak? Lihatlah barometer ilmu kita. Apakah kita semakin paham terhadap agama ini? Berapa ayat yang sudah kita hafal atau kita pahami? Berapa hadis yang sudah kita hafal atau kita pelajari? Apakah kita sudah memahami tentang tata cara peribadatan, kewajiban-kewajiban kita? Apakah kita sudah memahami kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita? Maka inilah yang menjadi barometer. Apakah ilmu kita bertambah atau tidak? Apakah kita semakin mengenal Allah, semakin mengenal sunnah-sunnah Rasulnya, semakin mengenal agama ini, semakin memahami Al-Quran ataupun hadis Nabi? Apabila hal itu adalah ternyata semakin bertambah, ilmu kita semakin bertambah,
maka mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila kita diberikan harta dunia, akan tetapi ternyata pemahaman kita terhadap agama ini masih cetek, masih sedikit, maka jangan sampai ini adalah pertanda buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengoreksi diri kita, hendaknya kita merubah diri kita, hendaknya kita mulai memerintahkan diri kita untuk segera menuntut ilmu. Maka para pencinta ilmu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tanda kebaikan adalah dengan ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya di antara hamba-hambanya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu, yang mengenal Allah, mengenal sunnah-sunnah Rasulnya, mengenal agama ini, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hendaknya janganlah kita tertipu. Ketika kita mendapatkan rezeki di dunia yang demikian banyaknya, maka kemudian kita merasa ini baik buat saya. Maka saya tidak perlu susah-susah beribadah, saya sudah berkecukupan, kedudukan saya, jabatan saya sudah tinggi. Maka janganlah kita tertipu. Justru kita harus berhati-hati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'ti abdan." Ketika kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba ala ma'asihi ma yuhib, memberikan kelonggaran, kelapangan dunia, rezeki dunia, tapi justru malah semakin menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, justru kepada kemaksiatan, hawa nafsu yang dia inginkan oleh Allah justru diberikan, fa'lam annahu istidraj, maka ketahuilah ini adalah istidraj. Artinya Allah memending adabnya, diberikan, dipuas-puaskan untuk berbuat maksiat, untuk nanti adabnya diakhirkan di belakang dengan sebesar-besarnya. Oleh karena itu kita melihat apabila kita diberikan kelapangan dalam dunia, diberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia kita, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf 'ala Allahi fir raha, ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah, perkenalkanlah diri kita kepada Allah ketika kita sedang lapang, ketika kita sedang senang, maka Allah pun akan mengingat kita ketika kita dalam kondisi kesulitan. Maka para pecinta aliman sekalian rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita termasuk di dalam ayat tadi. Sesungguhnya manusia apabila Allah uji dengan kelapangan dalam dunia, mereka mengatakan saya dimuliakan oleh Allah. Dan apabila dia diberikan kesulitan, kesempitan dalam dunia, dia mengatakan Allah telah menghinakan saya. Maka janganlah kita termasuk kepada orang-orang tersebut. Maka apa saja yang Allah berikan dari dunia, apabila kita memperolehnya dengan cara yang halal, cara yang baik, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan semua kenikmatan tersebut untuk menjadi sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita dihimpit dengan kesulitan, maka kita yakin di situ ada hikmah, ada faidah, dan kita bersabar, maka itu pun akan menjadi kebaikan. Maka bukanlah nikmat dunia barometer seorang mulia di mata Allah, akan tetapi ilmu agama, ketakwaanlah itulah yang menjadi barometer seseorang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.